Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian i'jaz Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab al-jaza yujizu ijazan wa ma mu'jizatan. Lafadz mukjizat diambil dari isim masdar. Secara harfiah, lafadz ini berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Akan tetapi, kata mukjizat diartikan dengan al-ajib, yaitu bahwa sesungguhnya itu ajaib atau menakjubkan karena pihak lain tidak sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut terminologi atau istilah Mana' al-Qattaton dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran mendefinisikan bahwa lafadz mukjizat adalah sesuatu urusan yang menyalahi tradisi, diiringi dengan tantangan atau pertandingan dan terlepas dari perlawanan. Selanjutnya yaitu macam-macam mukjizat. Mukjizat dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu pertama, mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang dapat dirasakan dengan panca indera, terutama indera mata. Memang manusia akan berbeda dalam memberikan penilaian terhadap apa yang bisa dilihat dan yang dirasakan. Untuk yang menyaksikan tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Dan mukjizat ini untuk membuktikan kebenaran risalah mereka. Di antara contohnya mukjizat hissi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi tersebut adalah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang ada di tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Firaun. Selanjutnya Nabi Isa dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang menderita sakit belang, membuat bentuk burung dari tanah liat yang kemudian hidup, menghidupkan orang yang sudah mati, mendatangkan makanan dari langit. Yaitu selanjutnya nomor 2, mukjizat aqliyah atau ma'nawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya Al-Quran. Kadar kemujizatan Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Perhatikan ayat Al-Quran, yaitu Quran surat At-Tur, yang maknanya seperti ini. Maka cobalah mereka membuat yang semisalnya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Selanjutnya juga tertulis dalam Al-Quran surat Hud yang artinya seperti ini. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dan juga tertulis lagi dalam Quran surat Al-Baqarah yang artinya seperti ini. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah 1 surat semisalnya dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Berdasarkan ayat di atas, kadar i'jaz
Al-Quran itu terletak pada zat atau benda Al-Quran itu sendiri. Nyata bahwa Al-Quran itu adalah benar dan yang menyampaikan adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu mampu melemahkan manusia dan mampu menunjukkan ke jalan yang benar, Islam, tentu dengan izin Allah. Selanjutnya yaitu aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek kemukjizatan yang dikandung Al-Quran tersebut diantaranya: pertama, Imam Al-Qadi Iyad 544 Hijriah. Aspek kemukjizatan Al-Quran yaitu bentuk susunannya yang menakjubkan, uslubnya yang asing, metode susunan dan pemotongan kalimatnya berbeda dengan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab pada umumnya. Isinya menyangkup hal-hal gaib yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, kemudian benar-benar terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Berita tentang umat terdahulu dan syariat yang telah berlaku dan hanya bisa diketahui oleh sebagian dari Yahudi. Tetapi Rasulullah SAW mampu menceritakan sesuai dengan keadaannya. Padahal beliau adalah ummi dan tidak menyaksikan dengan kedua mata beliau peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu Abdur Razak Naufal menerangkan bahwa ijaz Al-Quran yaitu al-i'jazul balaghi, yaitu kemujizatan dari segi sastra atau balaghah. Al-jazut tashri', yaitu kemujizatan dari segi pensyariatan hukum pada saat menetapkan hukum-hukum tersebut. Al-ja'zu'il ilmi, yaitu kemujizatan dari segi ilmu pengetahuan. Al-ja'zul al-dadi, yaitu kemujizatan dari segi matematik atau statistik ya. Yaitu kelanjutannya yaitu nomor 3, Rashid Ridho ya, mengemukan kemujizatan dalam Al-Quran yaitu susunan dan gaya bahasa, keindahan dan balaghahnya atau sastra, ilmu ghaib yang ada di dalamnya. Isi kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi, ilmu-ilmu keagamaan dan syariat, antisipasi terhadap perkembangan zaman, pembuktian terhadap permasalahan kontemporer yang belum dibuktikan sebelumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada percakapan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.